Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki pekan Advent yang ketiga. Dalam tahun C, pekan Advent ketiga yang juga disebut sebagai pekan Gaudete atau Letare, akan dinyalakan lilin Advent yang berwarna pink atau merah muda. Warna pink atau merah muda adalah tanda sukacita dan kegembiraan. Suasana sukacita dalam penantian masa Advent kita nampak dalam bacaan pertama dan bacaan kedua dalam liturgi, misa, dan perayaan Ekaristi kita. Di situ, dalam bacaan-bacaan itu, Nabi Zefanya maupun Rasul Paulus membuka seruan ataupun suratnya dengan bersorak-sorelah hai putri Sion, dan juga bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Warna sukacita ini tampak untuk menyemangati kita semua supaya semakin bersukacita, bergembira, menyongsong kedatangan Tuhan. Sementara dalam bacaan Injil, terlebih dalam Injil Lukas yang akan kita dengarkan, pewartaan Yesus masih disampaikan oleh Yohanes Pembaptis seperti minggu yang lalu tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis mengajak siapapun untuk bertobat. Tapi menarik dalam teks yang disampaikan Lukas kali ini, pertama-tama Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan seperti ini. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Seruan pertama-tama oleh Yohanes tentang pertobatan ternyata ditujukan kepada orang yang mempunyai, orang yang memiliki sesuatu agar mau berbagi. Sangat menarik ungkapan ini, saudara-saudari yang terkasih. Mengapa orang-orang yang memiliki atau mempunyai sesuatu harus bertobat, memberikan atau berbagi dengan orang lain yang tidak mempunyai? Secara simbolis hendak dikatakan di sini, pertobatan adalah peralihan dari egoisme keluar menjadi altruis. Dari pemikiran yang ingin memiliki untuk diri sendiri, diajak untuk berbagi kepada orang lain. Dan secara konkret berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar, baju, makanan. Kalau kita memang memiliki lebih, bagikanlah kepada mereka yang berkekurangan. Lalu yang kedua, Yohanes Pembaptis juga secara konkret mewartakan pertobatan kepada orang-orang yang datang kepadanya, di antaranya para pemungut cukai ataupun para prajurit. Orang-orang ini secara khusus datang kepada Yohanes dan bertanya, "Jika demikian, Guru, apa yang harus kami lakukan?" Terhadap para pemungut cukai dan juga para prajurit itu, Yohanes menyerukan agar mereka jangan sampai menyengsarakan rakyat, jangan sampai membuat orang menderita dengan kewenangan dan tugas yang mereka laksanakan. Tidak boleh korupsi misalnya, tidak boleh juga menarik sesuatu melebihi daripada apa yang ditentukan. Dan kepada para prajurit secara konkret, Yohanes katakan, bersyukurlah dengan gajimu, cukupkanlah dengan gajimu. Meskipun mungkin gaji itu juga kecil, terbatas, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dari itu, syukurilah semuanya itu. Karena ada begitu banyak orang juga yang berkekurangan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seruan konkret dan nyata pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis semata-mata adalah satu sikap untuk menyongsong, mempersiapkan diri
akan kedatangan Kristus. Baiklah juga menjadi perhatian kita. Mari dalam hidup sehari-hari kita juga bisa mempertimbangkan diri untuk selalu bertobat, lebih khusus lagi juga berbalik dari cara hidup kita. Apa arti pertobatan? Bertobat sesungguhnya memandang ke depan dan juga meninggalkan apa yang sudah di belakang. Apa yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, kita harus berani untuk tinggalkan itu semua, kita toleh ke depan dan jangan lagi melakukan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Itu artinya bertobat, artinya hidup baru. Di depan kita harus memperbaiki, mengubah dari cara pandang kita yang lama. Kedepannya kita juga harus berubah, bukan hanya memusatkan diri pada egoisme diri kita, tetapi harus selalu terbuka menjadi pribadi yang altruis. Yesus sendiri sudah menunjukkan diri sebagai pribadi altruis. Dia yang adalah anak Allah, rela turun ke dunia menjadi penyelamat bagi kita semua. Dia berkorban masuk dalam sejarah manusia, meskipun dia itu Allah, semata-mata untuk semua ciptaan. Kalau Tuhan kita mampu berbuat seperti itu, mari kita juga bertobat. Kita tinggalkan egoisme diri kita, kita lihat orang-orang di sekitar kita, dan bagilah apa yang kita punya, bukan untuk kita miliki sendiri, tetapi juga berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Selamat bersukacita dalam Advent Letare, Advent Gaudete ini. Selamat bertobat, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tujuh. Ya, di situ.